Halo Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Kembali lagi nih bersama kita. Ya, saya Samuel Dan saya Ersa. Jadi nih Sam, kita kedatangan bintang tamu yang super duper spesial banget nih. Spesial banget, ada telur ceplok sama nasi goreng, spesial banget Tadi gak sih? sebelum tag video juga kita udah dibeliin jajan nih sama kakaknya, baik kita banget. spill juga Makasih. Jadi ini merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Maspati yang memiliki banyak sekali prestasi. Prestasi. Dan juga pasti nanti bisa memotivasi kita semua, terutama Sobat Semanti pastinya. Jadi Sobat Semanti semua jangan sampai kelewatan episode kali ini. Tonton sampai akhir ya teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe Semanti Podcast. Oke, langsung saja nggak sih Ersa, kita sambut bintang tamu kita yang sangat spesial. Halo, Mbak Risa. Mbak Risa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin aku lihat story-nya Mbak Risa masih di Jakarta, kok tiba-tiba udah di sini? Demi Semanti aku pulang jam 12 malam nyampe sini, paginya langsung podcast. Demi siapa coba? Keren. Jadi makasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Semanti Podcast. Ya, dari kesibukan Mbak Risa yang sangat banyak bisa ada bersama kita pada siang hari ini ya Ersa ya. Terima kasih juga sudah diundang untuk ngisi podcast di sini. Seneng loh aku bisa kembali ke sekolah. Oke nih Mbak Risa, supaya Sobat Semanti semua lebih kenal dan lebih dekat dengan sosok Mbak Risa yang sudah juga dibilang terkenal di Semanti ya gitu ya. Biar Sobat Semanti yang di rumah tahu, boleh dong Mbak Risa perkenalan. Oke, perkenalkan nama aku Risa, nama lengkap Nurisa Kitana. Aku alumni Semanti angkatan tahun 2022. Dulu di 12 IPS 1. Saat ini aku kuliah di Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Wah, Universitas Indonesia. Dari sini udah kelihatan nih Ersa, kuning-kuning. Wah, sangat mengkilap ya. Silau ya. Silau. Gimana sih Mbak Risa rasanya jadi mahasiswa Universitas Indonesia? Rasanya challenging ya pasti ya, karena memang kalau di sini memang bisa dibilang ikan besar ya di kolam yang kecil. Ketika kita masuk UI kita jadi ikan kecil di kolam yang besar. Jadi ikan kecil lagi. Tapi so far yang aku dapetin, aku bisa berproses di sana, bisa ketemu orang-orang hebat. Aku bisa ketemu teman-teman hebat juga yang kita saling belajar bareng, berproses bareng, dan ini menjadi salah satu pengalaman hidup yang nggak terlupakan sih untuk kuliah di sini. Wah, keren. Jadi dari Magetan langsung ke Depok. Iya, betul. Nah, tadi kan sudah diceritakan gimana Mbak Risa jadi mahasiswa UI ya Mbak. Nah, ada nggak sih Mbak tips and trick masuk di Universitas Indonesia? Kan jarang juga nih dari Semanti masuk di UI. Betul. Dan Mbak Risa ini juga masuk lewat jalur SNMPTN nih Sam. Kalau sekarang itu apa? SNBP. Ya, itu kan juga pasti membutuhkan persiapan yang sangat panjang juga ya Mbak. Itu gimana sih kok bisa lolos jalur SNMPTN? Kalau boleh cerita, dulu waktu awal masuk SMA, waktu itu masih ada penjurusan IPA IPS ya. Setelah aku langsung ambil IPS. Sebenarnya waktu kalau nggak salah itu ada form atau apa sih, aku lupa banget. Tapi waktu aku ambil IPS itu aku langsung tanya ke ayah aku, ya aku nggak apa-apa ya ambil IPS gitu. Terus ya udah akhirnya ayah ngedukung aja, ibu ngedukung kan ambil IPS. Terus akhirnya ya udah aku masuk tesnya yang banyak hitung-hitungannya ya kamu ngerti lah biar caranya masuk IPS gimana gitu ya. Nah terus akhirnya aku masuk IPS. Dan benar banyak yang underestimate kalau misalnya kenapa kamu masuk IPS, kenapa kamu nggak masuk IPA, karena kamu mampu di IPA gitu. Dulu ini spoiler aja, dulu aku memang sering ranking 1 kan, jadinya orang tuh kalau pinter IPA gitu ngerti. Tapi aku ambil IPS karena aku nyaman di sini gitu, aku seneng ngomong dan aku nggak suka ngitung gitu. Fun fact, aku nggak suka ngitung, aku susah banget ngitung menurut aku. Kita berbeda Sam. Tapi di IPS juga ada hitung-hitungannya kan Mbak? Apa?
di IPS. Ya, ada ekonomi tapi nggak separah IPA kan. Makanya aku kayak nyaman di sini gitu. Terus akhirnya aku masuk IPS dan waktu itu zaman aku dulu memang yang dikapitalisasi itu ada 6 mapel ya, mapel-mapel peminatan gitu loh. Nah, makanya aku fokus di situ di mapel-mapel peminatan seperti itu. Terus akhirnya long story short, waktu itu kan pandemi COVID juga. Jadinya aku jarang lomba di Semanti gitu ya. Terus akhirnya aku cari lomba di luar aku ikut relawan. Nanti kita cerita ya soal itu ya. Kita cerita nanti dulu. Iya, kita simpen buat nanti. Terus habis itu waktu kelas 12 kan ada mulai tuh ngobrol-ngobrol soal PTN, kamu masuk mana gitu. Jujur aku kayak menutup diri gitu loh selama SMA, kayak kalau ditanya mau masuk mana kayak aku jawab semauku aja. Aku jawab ya kampus UNS, kampus Undip, udah. Jadi kayak jawaban aku tuh selalu berbeda gitu. Iya, terserah aku pengen jawab apa, mau masuk apa, aku mau bilang mau masuk hukum, aku terserah aku pokoknya. Tapi jujur di dalam hati aku tuh pengen masuk UI gitu. Cuman aku sadar diri memang karena di sini alumni kita jarang yang masuk UI, jarang ya. Apalagi lewat jalur undangan gitu. Terus ranking LTMPT waktu tahun aku itu kita masih 900-an. Nah, terus sekolah kita juga di daerah gitu. Ini aku udah pesimis duluan gitu. Tapi karena modal nekat dan jalur langit. Modal nekat dan jalur langit. Apa nih? Nanti kita bahas yang kedua itu. Nanti kita bahas ya. Nah, akhirnya aku masukin lah itu. Waktu itu BK sempat mendata kayak masuk mana? Iya. Ya, terus akhirnya aku eligible, aku isi data itu kan. Terus ya akhirnya teman-teman yang ngisi data tahu lah aku pengen di UI gitu. Tapi ya aku nggak keluar-keluar yang setiap hari aku ngeposting pengen UI gini, enggak. Aku kayak ya udah diem aja gitu. Terus tahu-tahu waktu pembukaan tanggal 29 Maret aku dapat biru, kaget. Aku nangis kayak, "Hah, emang bener gitu. Ini Semanti loh, maksudnya kita jarang banget masukin ke situ. Biasanya kalau SNM kan kita ke UNS, UB, itu kan sering banget ya kalau SNMPTN gitu. Tapi ini kayak nggak mungkin. Terus aku coba lagi kan, emang masih biru gitu. Kirain aku yang ya udah terus ya. Saya nggak percaya itu ya. Iya, saya nggak percaya itu. Perasaannya gitu. gimana itu Mbak? Dari perasaan Mbak Risa, perasaan orang tua Mbak Risa juga pasti bangga banget. Bangga tuh sebulan kemudian, jujur. Karena mau masuk UI pun sebenarnya mau kuliah pun ibu aku aslinya nggak pengen aku kuliah, pengen langsung kerja gitu karena keterbatasan biaya kan. Terus akhirnya aku daftarlah beasiswa. Jadi terima UI tuh dapat warna biru tuh. Aku kasih ke orang tua kayak ayah ibuku langsung lihat-lihatan gitu. Terus kayak nggak wow gitu loh. Aku udah senang gitu. Tapi mereka lihat-lihatan kayak mereka khawatir dengan 4 tahun ke depan seperti itu. Terus akhirnya sebulan kemudian lah, long story short, bulan Mei, tanggal 17 Mei ternyata beasiswa bidik misi aku atau KIPK sekarang tuh diterima gitu. Baru mereka senang, baru senangnya baru sebulan kemudian. Ya sebulan lah. Tepuk tangan dong Irsa, keren banget. Iya. Udah masuk UI juga dapat beasiswa. Yes. Semoga IP aku aman supaya di cover sampai lulus. Dan jujur kalau aku nggak ada beasiswa itu aku bingung banget mau kayak gimana kuliah di situ karena biaya hidupnya mahal banget cuy. Jujur mahal banget. Dibandingkan Magetan sekarang gini, kita makan soto 6.000 ya, di sana udah 12.000, 13.000 gitu. 2 kali lipatnya. Iya, makanya itu shocknya di situ sih sebenarnya. Kayak kita kebiasaan yang murah-murah kan, terus di sana nggak mahal, biaya hidup jadi biaya juga hidupnya mahal. menyesuaikan yang sana yang lebih. Jabodetabek kan memang mereka dipergunakan untuk orang-orang yang bekerja ya, kan gaji besar, biaya hidup besar, it's okay lah balance. Kalau kita kuliah mah sebagai mahasiswa, iya kan, kamu ngerti kan maksud aku gitu. Harus hemat-hemat ya di sana. Bener banget. Nah tadi kan sudah dikatakan oleh Mbak Risa ada jalur SNMPTN, jalur nekat dan jalur langit. Jalur langit ala Mbak Risa ini yang penasaran nih apa nih jalur langit nih. Jalur langit ala Mbak Risa supaya nanti mungkin Sobat Semanti ada yang bisa mengikuti jejak Mbak Risa. Iya, silakan untuk diamalkan. Sebenarnya ini amalan aja sih. Ini berawal dari waktu SMP dulu, almarhumah guru agamaku tuh bilang kalau seringlah sholat duha supaya rezeki itu nggak berhenti gitu ya intinya. Terus akhirnya mulai dari kelas 9 tuh aku sholat duha. Kelas 10 barulah aku amalan itu. Kayak biasanya kan gini, kalau dulu ya, entah sekarang masih ada atau enggak. Dulu tuh orang kalau udah mau kuliah, itu mereka jor-joran kelas 12. Kelas 12 ya, Mbak ya. Tapi aku ngambil dari kelas 10 gitu. Aku ngambil dari kelas 10. Yang aku amalin ya sholat duha. Sholat itu setiap hari ya, ini konteks setiap hari. Sholat hajat ya setelah sholat fardu ya. Terus habis itu aku zikir ya, subhanallah tuh 33 kali setiap fajar dan petang, alhamdulillah juga, Allahu Akbar juga ya teman-teman. Terus namanya apa, bismillah 1000 kali setiap fajar dan petang, sholawat 250 kali setiap fajar dan petang.
Terus memang banyak gitu. Terus habis itu aku juga kalau ngajinya, kalau setiap habis subuh itu Al-Waqiah, habis zuhur Ar-Rahman, kalau habis asar tuh murojaah kayak ngaji biasa gitu. Kita ngaji kayak ngaji biasa. Terus maghrib aku enggak, karena memang sudah zikir itu kan udah banyak. Terus akhirnya isya baru al-mulk. Nah barulah kalau setiap hari Kamis tuh ad-dukhon, terus al-kahfi, yasin seperti itu. Baru Jumatnya al-kahfi aja. Nah ada lagi nih satu yang jadi yang ditekuni gitu ya, namanya sedekah gitu. Sedekah. Kayaknya kita sering ketemu ya. Jadi disclaimer teman-teman, aku dari kelas 10 memang bikin kegiatan sosial ke panti-panti gitu, dan ternyata era sama Sam tuh kami sering banget kegiatan bareng. Jadi kayak kemarin ini aku sempat ngeposting kalau aku hari ini datang podcast, terus Ersa komen kayak, Mbak dapat hostnya aku sama Samuel, kayak aku bilang kacau kayak gitu. Kita sering banget ngobrol gitu. Iya, karena memang sedekah ini kita nggak tahu nih orang yang kita bantu tuh kayak orang kelaparan ya, kita kasih makan, entah doa apa yang mereka kasih ke kita. Kita nggak tahu kucing-kucing kita kasih makan, mereka doain apa. Walaupun hewan kan semua berdoa ya. Kita nggak tahu orang-orang yang senyum ke kita tuh kasih doa apa, dan kita nggak tahu doa mana yang dilengitkan sama Allah gitu. Jadinya menurut aku itu jalur langit yang benar-benar bikin aku masuk gitu. Masya Allah. Jadi kita hanya hidup itu harus bermanfaat bagi semua orang yang kita temui, bukan orang saja tapi hewan juga. Iya, pokoknya kita berbuat baik aja, insya Allah nanti balasannya ada lah. Iya. Jadi masuk universitas impian kita itu tidak hanya jalur SNMPTN atau jalur-jalur yang lain, tapi juga bisa lewat jalur langit. Oke, bisa dicatat ya Sobat Semanti. Karena memang hampir nggak mungkin kan aku, maksudnya kecuali aku ikut mandiri ya, ikut simak ya. Ini jalur rapot kayak alumni kita jarang banget. Mana kita ada di daerah ya Kak? Iya. Akhirnya aku rata-rata dulu berapa ya? 93,6. Dan aku tuh stabil 93, 94, 93. Nah, terus 93,6 ya kan, terus masukin sertifikat 2 nasional 1 kabupaten, masuklah gitu. Keren. Tentunya pencapaian Mbak Risa ini diiringi juga dengan doa tadi ya. Iya, jalur langitnya jangan lupa. Ternyata tidak mungkin bagi Tuhan ya. Oke, tadi bisa aku garis bawahi nih Kak. Jadi kita harus menekuni passion kita di mana, terus kita juga harus terus berusaha dan jangan lupa terus berdoa. Andalkan Yang Maha Kuasa, bener nggak sih? Iya, tekuni apa yang kamu terjuni. Catat. Tekuni apa yang kamu terjuni. Oke Mbak Risa, aku lihat nih ya dari sosial media Mbak Risa. Aduh, kemarin stalk ya ini dia. Iya, dulu nih semalaman. Kita kepoin ya Risa. Iya, kepoin sosial medianya Mbak Risa. Mbak Risa itu sekarang menjadi duta Universitas Indonesia. Keren banget. Tuh, tentunya itu adalah impian banyak orang nggak sih mahasiswa Universitas Indonesia. Gimana sih Mbak Risa caranya, terus prosesnya menjadi duta Universitas Indonesia, dan apa sih kegiatan dari seorang duta Universitas Indonesia ini? Boleh diceritakan Kak? Boleh. Jadi awalnya memang aku sebenarnya tahu duta UI itu udah sebelum masuk UI kali ya. Iya, pokoknya aku kepo-kepoin lah apa yang aku bisa ikuti di kuliah nanti gitu loh intinya. Terus habis itu aku ketemu duta UI, tapi aku nggak kenal itu apa itu duta UI dan lain-lain. Akhirnya aku cobalah mendaftar dengan waktu itu maba, aku daftar semester 1, masih ingat banget. Semester 1 daftar dengan pengalaman yang seadanya, yang CV yang seadanya juga gitu. Dan bayangan aku tuh duta tuh pasti catwalk, terus gitu ya gini-gini. Aku kan bayangannya kayak gitu. Ternyata itu enggak, kita secara profesional gitu. Terus akhirnya ternyata diterima kan, terus akhirnya di situ aku bener-bener ngasah public speaking aku sih. Aku banyak nge-MC formal, terutama aku suka banget nge-MC formal. Terus aku banyak moderator. Terus aku juga sering bikin konten sosmed ya. Terus aku juga sosialisasi kampus ke sekolah-sekolah, terus edu fair, kampus expo, terus aku juga pokoknya kita kayak mengenalkan UI gitu loh. Terus yang bikin aku senang adalah dari duta UI itu aku bisa buka banyak relasi, banyak pengalaman, dan tentu ini bisa menjadi uang saku tambahan buat aku, karena memang dari portofolio Instagram itu kan mulai banyak brand yang bekerja sama juga, ya jujur. Terus dari konten-konten misalnya viral misalnya ya, itu kan mereka juga banyak yang approach gitu ya.
Terus ini mulai jadi apa ya? Ya alhamdulillah bisa tambah-tambah uang saku gitu. MC, kamu mau nggak MC di sini gitu, moderator sini gitu. Terus speaker juga banyak yang mulai ngundang untuk ngulik siapa riset lebih dalam gitu. Terus waktu itu aku pernah diundang salah satu media tuh masuk di pencarian Google. Aku pengen banget masuk Google, terus ternyata masuk gitu. Ya pokoknya dari situ terbuka lebar lah peluangnya kayak gitu. Kamu tahu nggak Ersa, aku nggak bisa berkata-kata ini. Nggak bisa banget. Mbak Risa. Tapi Mbak Risa enjoy banget ya berarti menjalani sebagai duta UI. Iya, aku enjoy dengan apa yang aku jalani. Pokoknya aku milih apa, aku enjoy gitu. Kalau misalnya aku belum enjoy dengan sesuatu yang aku pilih, berarti aku harus belajar gimana cara supaya aku enjoy di situ gitu. Nah Sam, selain Mbak Risa nih jadi duta UI, kayaknya nggak baru kemarin dengan Mbak Risa menjadi mahasiswa berprestasi nih Sam di bidang pengabdian masyarakat. Nah itu lagi keren banget. Kayaknya kita ini banyak tepuk tangan ya ini ya. Tim horenya banyak nih tim hore. Oke. Jadi waktu Mapres ya mahasiswa berprestasi pengabdian masyarakat tuh di FISIP UI memang ada. Di UI itu biasanya di tingkat fakultas ada Mapres kategorial. Jadi nggak hanya Mapres utama tapi ada yang seni, olahraga. Nah, ada di FISIP itu pengabdian masyarakat gitu. Lagi-lagi waktu aku maba semester 2 gitu aku mencoba lagi gitu ya. Dengan pengalaman dari 2020 tuh aku mulai terjun di bidang volunteer ya dari relawan kemanusiaan, bencanaan, anak dan lain banyak kan. Kita sering kunjungan panti sama kalian-kalian ya. Kita sering social journey bareng gitu ya. Apalagi ditambah Gandeng ODGJ muncul itu ya. Nanti kita cerita di belakangnya ya. Kita akan cerita. Oke. Dengan Gandeng ODGJ itu impact-nya apa, sustain enggak gitu ya. Terus aku memberanikan diri untuk mendaftar Mapres itu. Dan ternyata aku dinyatakan menang dari lawan aku tuh kayak cutting gitu loh. Jujur kan aku maba ya, jadi kan aku lawannya cutting. Padahal mereka udah banyak pengalaman, tapi entah kenapa pihak juri itu ternyata memilih aku gitu. Ini senang banget. Jadi menurut aku Mapres ini bukan hanya sebagai apresiasi semata ya. Cuman ini pengingat untuk kita terus berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain ya gitu. Keren. Jadi kita harus jadi bermanfaat bagi orang lain. Itu pokok dari tujuan kita untuk hidup Ersa. Iya, bahkan tuh kalau aku mau kuliah tuh aku niatnya pasti gini ya, berdoa ya pasti ya kita mau kuliah tuh. Ya Allah, ilmu yang aku dapetin ini bukan ilmu aku doang, bukan ilmu Risa aja. Misalnya kalau doanya intinya gini, ilmu yang aku dapetin ini bukan ilmu aku aja gitu. Tapi ini untuk banyak orang. Yang aku nggak tahu orang itu siapa, tapi ini ilmu untuk masyarakat juga gitu. Jadi mohon dimudahkan, mohon dilancarkan. Baru kita berdoa gitu. Jadi mindset aku kita berangkat itu bukan hanya untuk diri sendiri, pertanggungjawaban kepada orang lain. Kontribusi apa untuk bagi orang lain gitu. Entah itu kapan ya, tapi aku selalu berpikiran seperti itu supaya ilmu yang dapat juga nggak sia-sia. Karena itu kan titipan ya, semuanya kan titipan, bisa diambil sewaktu-waktu kayak gitu. Jadi nggak berhenti di diri kita sendiri. Real, bener banget. Harus disalurkan untuk orang lain. Betul banget. Nah tadi Mbak Risa juga sempat mengatakan mengikuti Gandeng ODGJ. Nah, bukan mengikuti Ersa, Mbak Risa ini membentuk komunitas Gandeng ODGJ. Kalau nggak salah tuh dulu waktu SMA Mbak Risa pernah ikut lomba ya Mbak? Iya. Lomba apa tuh Mbak? Jadi waktu itu aku sempat nemu lomba online gitu ya, dari platform online lah, dari sosial media gitu. Namanya Social Project Ideas Competition, judulnya Sekeluntir. Jadi dompet 2 volunteer waktu itu. Terus aku ajaklah temen aku namanya Raffi. Berdua dulu. Sebelum ke Dea ya itu ke Raffi dulu untuk aku ajakin bikin ide. Terus dia nyeploslah ODGJ gitu. Terus aku juga awalnya kan bingung kan. Terus akhirnya kita brainstorming, terus aku ajak kurang satu lagi siapa ya? Dea. Akhirnya karena kita sering banget bertiga tuh kegiatan, kalian tahu sendiri kan ya gitu. Jadi akhirnya bertiga ini kami inisiasi itu, terus kami bikin program dan lain-lain. Long story short, akhirnya kami menang di tingkat nasional waktu itu juara 3. Dan jujur, jadi dari Sekeluntir itu aku pernah dapat apresiasi dari Kemenkes. Dulu waktu itu aku jadi relawan monitoring mall atau pokoknya itu relawan. Pokoknya aku laporan UGD apa sih? Kasur. Ketersediaan kasur di IGD. Aku waktu tugas di Rumah Sakit Asri Purwakarta. Aku laporan ke Kemenkes dan akhirnya dapat apresiasi relawan dari Kemenkes. Nah, itu yang tingkat nasional itu ya sama Sekeluntir tadi. Itu yang bikin aku masuk UI gratis tanpa tes.
Ya, gitu. Terus akhirnya dari Gandeng ODGJ kita balik lagi ke Gandeng ODGJ. Akhirnya kami menekuni itu, terus ikut banyak kegiatan, terus jadi komunitas, terus jadi alhamdulillah bisa bermanfaat ya di isu kesehatan mental. Kita campaign dan makasih Losa sama Samuel udah pernah ikut dan semoga nggak berhenti di sini aja. Kalian mau kuliah di mana nanti barangkali Gandeng ODGJ mau hadir di kota itu. Berarti ikut Sekoluntir itu mulai awal mula Gandeng Gandeng ODGJ. ODGJ. Sebenarnya dari alumni Sekoluntir. Oh iya Mbak Risa, Gandeng ODGJ itu apa sih Mbak Risa? Basicnya Gandeng ODGJ itu adalah sebuah komunitas yang bergerak di isu sosial, terutama kesehatan mental ya. Terus mereka tuh biasanya mengkampanyekan tentang kesehatan mental dan menolak pemasungan, say no to pasung. Dan sebenarnya kami fokusnya ke pemberdayaan penyintas sih, kayak penyintas nih kita mau dibikin apa nih supaya mereka bisa kembali diterima di masyarakat seperti. Jadi banyak pelatihan-pelatihan kayak kebun buah dan sayur, terus healthy camp supaya bisa PHBS ya teman-teman. Iya. Terus banyaklah kemarin dan sekarang kami sudah ada di 5 wilayah. Mana aja tuh? Jabodetabek, Surabaya Raya, Madiun Raya, Kediri Raya, Surabaya, Malang. Ya. 6 ya? Iya 6 wilayah. Keren banget udah banyak daerah-daerah yang sudah udah ada gitu udah ya. ada Gandeng ODGJ ini. Jadi mulai dari hal yang kecil tadi Mbak Lisa merintis ya, dari SMA terus apply berdua sama Mas Raffi, terus sama Mbak Dea, terus ikut lomba, terus masuk ke platform sosial media. Iya. Terus sudah ada banyak di wilayah. Iya, banyak relawan. Aku ketemu lebih dari 200 orang relawan dan 100 lebih penerima manfaat. Cukup Lebih dari 150 malah. Relawannya 200 lebih. Alhamdulillah ini aku nggak expect sih, tapi semoga bisa terus menebar kebermanfaatan gitu. Oh iya, kenapa sih Mbak Risa tertarik sama Gandeng ODGJ kan isu banyak kesehatan mental gitu. Isu kesehatan kenapa mental. harus orang dalam gangguan jiwa gitu yang Mbak Risa pilih? Iya. Ketika kita bangun sebuah komunitas tuh be unique, artinya apa? Artinya kamu harus membuat sesuatu yang berbeda dari orang lain, harus unik lah. Apa ya isu yang belum pernah? Kan aku senang nih kerelawanan ya, cuman kayak isu anak-anak pendidikan ya memang krusial, cuman banyak yang sudah membantu di sana gitu. Banyak orang-orang yang belum terbantu, terutama orang dengan gangguan jiwa gitu. Makanya aku sering bilang we are the voice of the voiceless gitu. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Terus kalau bukan kita, siapa yang bakal ngomong itu gitu. Wow. Jadi itu adalah salah satu pendiri Gandeng ODGJ. Sangat keren banget gak sih Ersa? Nah, semoga bisa berkata-kata beneran ini. Semoga banyaknya prestasi saya. Semoga teman-teman bisa banyak berkontribusi juga bagi masyarakat. Iya. Oke Ersa, selanjutnya nih tadi Mbak Risa kan sebagai Duta UI, sebagai Mapres, terus juga ada komunitas Gandeng ODGJ. Juga sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, tentunya banyak sekali dong tugas-tugasnya. Oh iya Mbak Risa ini juga kadang diselingi MC juga. Iya, aku juga kerja, aku magang juga. Iya. Terus gimana sih cara Mbak Risa untuk membagi waktu nih? Banyak nih Mbak Risa, teman-teman tuh pada tanya kemarin, aku tanya besok nih bintang tamunya Mbak Risa. Kalian mau tanya apa? Banyak yang tanya. Emang di mana tuh begituan? Iya beneran. Banyak yang tanya. Mbak Risa bagi waktu kok ya? iso ya bagi waktu sibuk tapi seiso bisa wisata, ini bisa itu. Iya bisa melakukan banyak hal. Gimana sih Mbak tipsnya biar bisa membagi waktu? Oke. Tipsnya adalah pasti aku prioritaskan akademik dulu ya. Aku tuh kebiasaan dari SD tuh pasti jam 5 sore tuh aku pasti pegang buku, nggak tahu kenapa. Jadi aku di teras tuh disuruh ibu aku ayo belajar. Jam 5 sore tuh aku pasti lihat buku gitu. Nah, ketika aku sudah lanjut ketika nanti bisa di-cut kali ya. Langsung aku masuk tips ya. Oke, kalau ngomongin tips nih sebenarnya ini udah rutinitas dari kelas SD ya, dari kecil. Setiap jam 5 sore itu pasti aku belajar di teras gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan nggak mungkin jam 5 juga. Pokoknya aku belajar setiap hari. Aku pasti merangkum. Pasti aku setiap hari itu meluangkan waktu untuk belajar. Kalau misalnya hari ini aku ada acara, besok aku ada acara keluar kota yang aku nggak bisa belajar gitu ya. Berarti aku hari ini belajar harus 2 kali gitu. Jadi ini kebiasaan kebawa banget sampai sekarang. Itu kalau udah itu aman, aku bisa handle yang lain gitu. Terus alhamdulillah so far aku nggak pernah bentrok
Karena aku tuh selalu berdoa tuh sama Allah kayak, ya Allah gak apa-apa kasih banyak kegiatan tapi jangan sampai berbenturan waktunya, karena kalau berbenturan dua pihaknya itu sama-sama kerugikan gitu ya. Intinya kayak gitu. Entah itu aku nggak ambil dua-duanya atau gimana, pokoknya ya Allah boleh kasih Risa banyak kegiatan tapi jangan sampai berbenturan waktunya. Tapi sampai sekarang aku nggak bentur waktu sama sekali. Jujur aku pokoknya akademik aman, maksudnya aku belajar ya in case. Terus yang lain bisa mengikuti aja. Jadi kayak aku healingnya di situ tuh. Ya ngalir aja ya Mbak ya setiap harinya itu. Jadi yang pertama kita harus bisa menentukan skala prioritas. Bener, bener. Mana sih yang lebih penting gitu ya. Dan satu kuncinya adalah konsisten teman-teman. Kalau teman-teman sudah konsisten dan punya komitmen untuk melakukan sesuatu, insya Allah tuh bakal kayak udah jadi kebiasaan gitu, jadi habit, jadi rutin ngelakukan itu. Dan kalau misalnya nggak melakukan itu kayak kita kurang gitu kurang. ya. Iya bener, itu membantu banget sih. Jadi harus konsisten, kita harus bisa berkomitmen dengan diri kita, apa yang harus kita lakukan, ya itu sudah terencana gitu nggak sih Marisa? Dan juga jangan lupa berdoa supaya segala urusan yang telah kita lakukan bisa dipermudah, dilancarkan. Iya, betul. Nah, kita udah ngobrol banyak banget nih. Ya banyak banget. Ya bisa kata-kata karena prestasi Mbak Risa ini banyak banget. Masya Allah. Nah, yang terakhir ini mau dong dari Mbak Risa harapannya untuk sobat Semanti semuanya yang nonton. Terutama untuk adik-adik Mbak Risa yang masih di yang Semanti masih di ini. Semanti dan ada mau sih? melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Ada nggak sih harapan? dari Mbak Ada Risa? harapan mungkin pesan kali ya. Iya, pesan. Pesannya adalah tadi sih yang pertama seimbangkan tuh antara belajar. Aku punya rumus sih sebenarnya OITS. O tambah I tambah T sama dengan S. Optimis, kita harus punya optimisme. Ikhtiar, usahanya apa? Tawakal, jangan lupa berdoa. Insya Allah sukses. Aku selalu bilang gitu. Itu jadi rumus ya teman-teman. Balancein itu insya Allah nanti bakal dapatlah jalannya. Terus jangan lupa untuk jangan habiskan masa mudamu juga untuk terlalu fokus belajar. Kita harus tetap fun, enjoy. Yes, kita harus explore banyak hal dan jangan lupa untuk konsisten. Jangan lupa untuk konsisten itu penting banget. Dan teman-teman jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman. Jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru gitu. Terus aku mau pesan satu lagi sih soal kegagalan. Kegagalan ini perlu dirayakan teman-teman. Jadi teman-teman harus merayakan kegagalan dan jangan anggap kita gagal itu sebagai apa ya, down, pressure, enggak, kita perbaiki, kita jadikan buat bahan refleksi gitu ya, bener, lebih baik kita gagal karena udah coba daripada nggak coba sama sekali. Gitu. Kalian sudah tahu. Jadi justru kegagalan itu bisa memotivasi kita semua. Bisa jadi untuk batu loncatan Iya. kita. Kalau kita cepat suksesnya, apa yang mau diceritain, ya kan? Nggak ada prosesnya. iya. Makanya kita harus tahu prosesnya itu untuk ada cerita lah untuk masa depan nanti gitu. Justru orang-orang tuh termotivasi dari proses-proses yang telah kita lalui. Bener. Oh ya, aku pernah banyak tuh lihat quotes kayak orang ini misal ya, orang ini karir oke, asmara oke, keluarga oke, semua oke. Apa yang dikorbanin ya gitu. Kalian pernah nggak lihat orang yang memang semuanya sudah oke tapi ada satu yang dikorbanin itu. Nah, itu teman-teman jangan terlalu percaya quotes itu ya, karena memang ya udahlah itu anggap aja ujian gitu. Jangan mikir kayak apa ya kira-kira aku bahagia banget apa yang akan dikorbanin ya nantinya. Gak usah mikir kayak begituan. Pokoknya kita fun aja selama kita berbuat baik, insya Allah kita juga petik yang baik-baik. Gitu. Ada nggak sih Mbak quotes untuk ada quotes dalam Mbak Risa? Prinsip kali ya? Iya, prinsip hidup Mbak Risa. Prinsip hidup adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Atau khairun nas anfa'uhum linas. Ini sebagai pegangan sih. Jadi kayak kemana-mana kita harus bermanfaat. Jadi tidak hanya buat diri kita harus mengubah diri kita, tapi kita juga harus menjadi bermanfaat untuk orang lain. Iya benar. Karena itu nanti kembalian juga kepada diri kita sendiri. Iya, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Iya. Oke, makasih Mbak Risa sudah hadir di podcast kali ini. Semoga yang disampaikan Mbak Risa, diceritakan Mbak Risa bisa menjadi motivasi untuk sobat Semanti semua. Iya, aku mau ngomong sih, jangan ragu untuk tanya ke aku kayak WhatsApp mungkin yang punya nomor ya, atau mungkin DM. Aku nggak pernah namanya nggak balas DM tuh nggak pernah, kayak ada orang tanya aku jawabin sampai malam sampai mereka curhat-curhat aku sambil ngantuk-ngantuk aku jawab gitu. Jadi kayak jangan ragu untuk tanya karena aku senang kalau bisa share
dan kasih saran. Kalau mereka kasih masukan, biasanya yang curhat tuh, Mbak aku mau kuliah bingung kemana. Satu, Mbak aku mau kuliah tapi nggak ada biaya. Dua itu yang sering banget aku. Ya aku bisa cuma nenangin, terus kasih solusi kalau mereka butuh. Kalau ada mereka butuh saran, aku kasih. Tapi kalau nggak, aku bersedia jadi pendengar kalian. Aku tuh salut banget nih sama Mbak Risa tuh, walaupun Mbak Risa sibuk banget tapi masih mau membantu banyak orang. Iya, semoga bermanfaat. Biasanya kan kalau udah sibuk tuh udah dilupain tuh semuanya. Iya. Tapi Mbak Risa ini enggak, beda banget. Iya. Keren. Oke. Mbak Risa bisa menghargai orang lain Iya. dan menjadi manfaat untuk orang lain. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Risa sudah datang di Semanti Podcast. Semoga apa yang kita bicarakan, Sobat Semanti semua bisa dipetik dan dari Mbak Risa, omongan kita pada episode kita kali ini. Oke. Kita tutup podcast kita kali ini. Makasih sudah diundang. Ya. Terima kasih juga. Saya Samuel. Dan saya Ersa. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Terima kasih.